yang disakiti karena diduakan. Begitu dia lepas atau bercerai dengan suaminya, kemudian dia menjadi pelakunya, menjadi pelakornya. Karena ada dendam yang tidak sadar nih, ada kesakitan hati, ada ya pokoknya sakit, painful lah ya. Terus dia menjadi berbalik menjadi mirroring menjadi pelakornya. Itu banyak loh seperti itu terjadi. Makanya kan harusnya sembuhin dulu lukanya sebelum dia itu mau masuk ke dalam rumah tangga orang. Dan aku ngerasa dia belum sembuh dengan luka itu, makanya memberikan luka pada perempuan yang lain. Ya harusnya kalau emang dia udah tahu rasa sakitnya itu sepahit apa, dia harus bisa introspeksi diri. Aku nggak mau nih ngasih luka, apalagi kalau dia ada anaknya perempuan. Pasti nggak mau lah anaknya itu begitu. Dan perempuan manapun juga harusnya kalau udah terkait perasaan, itu harusnya lebih aware lagi. Karena kita sama perempuan harusnya saling menyayangi, saling melindungi. Nggak ada perempuan yang mau, lu tuh harus sakit juga kayak gue rasain gitu. Ya kita nggak tahu ya perempuan baik-baik itu nggak seperti itu ya Bun ya. Banjir lahar dingin di air terjun Tumpak Sewu, Lumajang, Jawa Timur, disebabkan oleh curah hujan tinggi yang memicu aliran lahar dingin dari Gunung Semeru. Pada Desember tahun 2025, banjir lahar dingin ini telah menyebabkan kerusakan parah. Termasuk 15 rumah warga yang terendam dan beberapa hewan ternak yang mati. Pemerintah dan masyarakat setempat terus memantau situasi dan melakukan upaya mitigasi untuk mengurangi dampak banjir lahar dingin. Aku berusaha untuk terima setiap keadaan, setiap takdir Allah, bahkan sampai setiap judgement orang-orang, aku semua terima. Karena esensinya gini, aku terima diri aku ini seorang hamba. Analoginya seorang hamba itu kan, yang kita tahu ya, hamba saya itu kan seseorang yang pakai baju compang-camping, bukan? Kita semua tuh hamba di hadapan Allah. Jadi aku gak ngerasa diri aku spesial. Maka ketika orang salah paham, orang ngejudge aku, jadi aku yang kayak, ya udah, let it be, kayak let them be. Jadi yang penting aku tetap fokus sama tujuan aku buat anak-anak. Aku tetap fokus bahwa karir aku, hidup aku sekarang, aku buat Allah aja gitu. Dewi Astutik, gembong narkoba internasional, telah tiba di Indonesia setelah ditangkap di Kamboja pada 1 Desember 2025. Ia merupakan otak penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun rupiah dan telah menjadi buronan Interpol sejak 3 Oktober tahun 2024. Dewi Astutik juga merupakan buronan pemerintah Korea Selatan karena perannya sebagai rekrutor jaringan narkoba Asia, Afrika. Penangkapan Dewi Astutik merupakan hasil kerjasama antara Badan Narkotika Nasional BNN, Interpol, dan Kepolisian Kamboja. Ia akan menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap alur pendanaan, logistik, dan pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan internasionalnya. Dewi Astutik memiliki nama asli Paryatin dan berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Ia dikenal sebagai penjual nasi keliling sebelum menjadi gembong narkoba internasional. Ia juga memiliki hubungan dengan jaringan narkoba Golden Triangle dan Golden Crescent, serta bekerja sama dengan warga Nigeria berinisial Don untuk mengatur suplai narkoba. La yugayir ma biqawmin hatta yugayir ma bi anfusihim. Maaf ya non muslim, tidak akan berubah nasibnya suatu kaum kalau bukan kamu yang merubahnya. Saya, kamu adalah kehendak Allah. Begitu jadi menteri, kami mengatakan apa tugas dari negara, kami akan selesaikan. Seluruh koruptor yang ada beredar di lingkungan saya, kami beresin. Pernah aku pecat satu kantor, mulai eselon 1, eselon 2 sampai habis, karena kami sandar pada Al-Quran, Sunnah Rasul, dan undang-undang. Jangan pernah Anda dibeli, jangan ditukar dengan rupiah. Dan kalau ada yang pernah mendengar satu orang saja, selama kami menteri, selama kami pegawai, masuk di kantong saya 1.000 rupiah, mobil yang paling mewah aku pegang, itu aku serahkan sebagai hadiah itu. Badan Narkotika Nasional BNN baru-baru ini berhasil menangkap Dewi Astutik, buronan internasional yang menjadi otak penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun rupiah. Dewi Astutik ditangkap di Kamboja pada 1 Desember tahun 2025 setelah lama diburu oleh BNN dan Interpol. Dewi Astutik dikenal sebagai pemimpin dan perekrut kurir-kurir narkoba yang kebanyakan berasal dari Indonesia. Ia terlibat dalam jaringan narkoba internasional Golden Triangle yang melibatkan 3 negara yaitu Laos, Myanmar, dan Thailand.
Operasi ini membuktikan komitmen BNN dalam memberantas kejahatan narkotika dan menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba. Gunung Semeru kembali erupsi pada 1925, memuntahkan awan panas dan lahar yang menyebabkan kerusakan di beberapa desa dan pemukiman warga. Erupsi ini telah menyebabkan 3 orang luka-luka dan ribuan warga mengungsi. Dampak erupsi: 200 rumah rusak, 21 rumah dan 1 sekolah hancur, 204 hektare lahan rusak, infrastruktur listrik lumpuh, 143 ternak mati, 1.156 orang mengungsi. Penanganan: pemerintah menetapkan status tanggap darurat bencana. Bantuan logistik dan tim medis dikirimkan ke lokasi. Evakuasi warga ke tempat yang aman, pembangunan rumah sementara dan fasilitas umum. Anda minta 2M per kabupaten ya? Saya kasih 4M. Ya. Ya. Kemudian untuk provinsi, nanti provinsi dihitung ya. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya. Kirim 20M. Nanti atau berapa nanti gubernurnya suruh ketemu saya. Sumut ada? Mana? Hadir semua ya? Wah, dengar dia. Waduh. Ya, oke. Pokoknya kita bantu ya. Kalian yang di depan, kalian panglima terdepan, kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat ya. Jadi yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian supaya kalian tidak ragu-ragu ya. Yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian supaya kalian tidak ragu-ragu ya. Baik. Siap, terima kasih Pak Presiden. Terima kasih. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari aja, nggak apa-apa ya. Cepat. Mendagri bisa ya di prosesnya bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu. Ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Tidak ada itu. Saya nggak mau tanya partai mana. Udah kepecat. Baik, Mendagri, terima kasih. Ya, saya lihat bupati pada senyum semua itu. Jadi kegiatan pembalakan ilegal itu ada 2. Baik. Yang satu itu dia punya izin, tapi izinnya itu disalahgunakan karena regulasinya sangat keras. Seperti apa penyalahgunaannya? Misalnya gini, dia dapat kegiatan untuk melakukan kegiatan penembakan di tahun itu. Baik. Katakan misalnya 100 hektar, itu kan potensi sekian dan sebagainya. Tetapi dia tidak selesaikan itu. Dari 100 hanya 70, berarti kan masih ada 30. Baik. Nah kemudian setelah itu dia ulangi lagi itu. Nah dari tahun depan dia balik lagi, itu nggak boleh. Oke. Nah itu kita sebut dengan cuci mangkok. Ini ilegal yang berizin? Iya, itu ilegal berizin. Nah ada lagi yang tidak punya izin sama sekali, suka-suka dia itu. Jadi artinya apa? Dia tidak peduli kapan, batasnya kan ada batasan juga untuk menebang tuh diameternya sekian pada kondisi seperti ini dan sebagainya. Tidak bisa. Nah semua itu ada regulasi. Salah satunya itu adalah Undang-Undang 18 tahun 2013. Baik, karena